Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatur Rizky Maulana dengan NIM A11 2021 di kelas 689. Di sini saya akan membuat video YouTube untuk penjelasan dari workshop simulasi data science kemarin. Yang pertama, untuk table of content, pengumpulan data, mengolah data, validasi data, menentukan objek data, membersihkan data, produksi data, menentukan label, membangun dan mengevaluasi model, komparasi model. Di sini dataset yang digunakan diambil dari sumber berikut, yaitu dengan dataset post-operatif pasien. Fitur-fitur dalam dataset meliputi ada LCORE, LSAV, LO2 atau oksigen, LPP, source STBL, core STBL, BP STBL, comfort, dan juga digestion ADM DEX atau disaster decision. Yang pertama, target dari klasifikasi ini adalah atribut ADM-DES. Pertama, untuk pengumpulan data, mengimport library, ada import NumPy, SNP, Matplotlib, Pilot, PLT, Pandas, PD, Sequel, SNS. NumPy untuk numerik, Matplotlib untuk grafik, Pandas untuk analisis data, Sequel untuk tampilan data agar lebih menarik. Saya sudah menginstal OGML repo dan get ready semua. Yang kedua, lalu ada load dataset, metode digunakan load dataset dari Google Drive buat akses Google Drive. Nah, lalu baca dataset menggunakan library Pandas dan masukkan ke sebuah variabel, misalnya df dfvd read csv dataset post operatif new data. Lalu untuk df menampilkan 5 data teratas dari dataset seperti ini: mid low, excellent, mid 1, stable 1, stable 2, mid high low, mid high low, dan excellent seperti ini. Lalu baca dataset menggunakan library Pandas. Tampilkan 5 data teratas dari dataset file. Untuk menampilkan 5 data teratas dari dataset mid, excellent. Merubah nama kolom agar mudah dibaca. Untuk kolom print, menghasilkan indeks 0, mid, low, excellent, mid 1, stable 1, stable 2, 15, dan A. Data type object. Prompt, buat nama kolom menjadi ini data kolom, version number, LCORE, data kolom, version number, LCORE, dan seterusnya. Lalu df rename 0, version number, mid, LCORE, LO, source, excellent, LO2, mid 1, LPP, 15, convert, dan A, ADM DEX. Menghasilkan dengan axis 1 dan in place true. Lalu df tile jadi seperti ini. Lalu untuk df info, yaitu untuk info dari data tersendiri, menampilkan version number, data type integer, dan yang lain objek. Nomor 2, menelaah data, melihat dimensi dataset. Gunakan shape untuk mengambil jumlah baris dan kolom. df shape, jumlah baris ada 89 baris dan 10 kolom. Kalau ada melihat informasi dataset, df info, informasinya seperti ini. Kelas pada curve frame, data frame, menampilkan version number, LCORE, LSERV, L2, LPP, sampai dengan ADM-DEX, integer 64, dan ada 1, objek ada 9. Setelah melihat informasi dari dataset tersebut, bisa dilihat bahwa
masih terdapat beberapa kolom bertipe objek dan terdapat beberapa missing value. Oleh karena itu harus dilakukan konversi tipe type data dan missing value handling agar data bisa diolah dengan baik. Memeriksa deskripsi statistik. Gunakan describe untuk melihat ringkasan statistik seperti rata-rata, median, dan lain-lain. Tampilkan deskripsi statistik dari masing-masing feature per type numerik. TF describe seperti ini dengan batch number mount 89.0000, min 45, STD 25, min 1.0000, 25% ada 2.000, 2.000, 50% 45.0000, atau 75% ada 67.000, dan maksimal ada 89.00000. Memeriksa nilai unik. Nilai unik pada kolom tertentu. Tampilan nilai-nilai unik dalam kolom tertentu yang ditentukan dalam antara juga dalam daftar columns dengan convert columns and call print dan menghasilkan hash 10, 15, 5, 6, 7 dan untuk value-nya. Terus ada nilai unik pada kolom kategori. Kelompokkan kolom yang bersifat data kategori terlebih dahulu dengan data type objek. Lalu tampilkan nilai-nilai unik di dalamnya dengan values seperti ini. Menampilkan faktor hash mid high low values, high low mid untuk cluster, L2 untuk excellent good kanan, LPP high mid low, source STPL stable and non unstable, core stable has stable unstable mode stable, PP stable has stable mode stable unstable values, comfort 10, 15, 5, 6, 07, dan ada ADM has S, AAA, NaN, dan I. Lalu yang ketiga ada validasi data, memeriksa apakah data valid dan sesuai untuk digunakan dalam analisis. Pastikan tidak ada variabel yang nilainya kosong, pastikan tidak ada outlier yang ekstrim. Memeriksa nilai kosong missing value, gunakan insult untuk melihat data yang kosong, untuk mengetahui beberapa jumlah data yang kosong. Tampilkan kosong atau tidak adanya data, false data terisi, true data kosong, TF is null. Nah, di sini sudah nampil version number, record, asal menampilkan false, dan ada satu true untuk yang di convert. Lalu menampilkan 89 rows dan 10 kolom, 89 baris dan 10 kolom. F is null, sum. Jadi seperti ini untuk setelah di running, menampilkan dengan dapatkan number 0, algor 0, serve 0, tunggu 9, serve STPL 9, 0, min 0, convert 9, ATM text 1 dengan data type integer 64. Lalu tampilkan kolom yang memiliki missing value, df location, df log, df is null, kolom dengan hasil index L02 source STPL, convert ATM dan dengan data type objek. Lalu melihat distribusi kelas target, memastikan distribusi kelas target merata atau seimbang. Buat bar chart untuk visualisasi distribusi target. Colors, def plot histogram, data frame, memori kolom. Nah, di sini ada for each call in enumerate for class untuk class file dalam kelas unik. Lalu jika jumlah kolom tidak habis dibuat, hapus sumber yang berlebihan. Menampilkan histogram frekuensi untuk setiap kolom numerik. plt.type layout, menampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. 6 calls dengan data type objek, plot histogram TF, 6 calls dengan menggunakan ADM, memanggil plot histogram dari number S, A, NaN, dan I. Seperti ini buatnya number. Lalu untuk plot histogramnya memanggil plot histogram seperti ini datanya. Bisa dilihat dari core
L2, LPP sampai dengan comfort dan juga ADM text. Lalu konflik menunjukkan ketidakseimbangan target kelas dalam data. Dengan menunjukkan dataset akan cenderung memberikan akurasi klasifikasi yang buruk karena biasa saja akurasi trainingnya tinggi, namun akurasi tingginya rendah. Parameter yang akan memberikan knowledge yang lebih baik. Ada conversion metric, precision, recall, dan juga advanced score. Menentukan objek data yang keempat, menentukan feature kolom mana saja yang digunakan untuk permodelan atau pemodelan. Gunakan drop untuk menghapus kolom pertama merupakan kolom ID pasien yang tidak diperlukan untuk melatih model. Identifikasi kolom unnamed optional brand df kolom. Metode untuk menghapus pertama menghapus berdasarkan nama df drop kolom unnamed 0. Menghapus kolom berdasarkan indeks df drop kolom 1 plus true atau df drop df kolom 0 eksis 1. Menghapus semua kolom unnamed secara otomatis df log df kolom .str.content unnamed mengabaikan kolom unnamed saat membaca file df bdread csv file csv index kolom. Menghapus berdasarkan indeks df drop dengan df kolom 0 dan eksis 1 input true. Lalu untuk pastikan hasil penghapusan kolom dengan melihat tampilan df head 5 atau 5 barisan awal ada L-core, L-serve, L2, LPP, mid high, mid low seperti ini, AAAS. Lalu ada membagi dataset berdasarkan tipe data dan membagi kolom bertipe kategorikal dan numerik. Get call, num calls. Get call untuk kategorikal dan num call untuk numerik. Call offset dimensi setelah penghapusan feature ada 89 row atau baris dan juga 9 kolom df info setelah dihapus ada 9 ini L-core, L-serve, L2, LPP, serve, temfor dan juga ada mdex objeknya 9 dengan data types objeknya setelah dihapus. Lalu membersihkan data karena ditemukan missing values pada dataset perlu dilakukan handling missing value agar data bisa diolah dengan baik dengan cara menghapus missing value, mengisi missing value dengan nilai tertentu. Jumlah missing value, tampilkan dulu jumlah missing value di setiap kolom dengan df isna.zoom.sort values ascending dengan false seperti ini. L2 9 9 0 0 0 0 0 0 data type integer kolom numerik terdapat missing value pada kolom numerik yang tercantum dalam nonsource df nonsource is null sum data float 4 tidak terdapat missing value pada kolom bertipe numerik. Kolom kategorikal periksa missing value pada kolom kategorikal yang tercantum dalam get call df get call is null sum L-core 0 L-serve 0 L-auto 0 9 ya maaf LPP 0 STPL 9 for STPL 0 BP STPL 0 comfort 9 dan ADMDEX 1 dengan data type integer terdapat missing value pada kolom bertipe kategorikal. Nah, lalu ada handling missing value metode yang dengan random value imputation mengisi missing value dengan sampel acak dari non-null di kolom yang sama digunakan untuk kolom dengan banyak nilai yang hilang. Random value imputation bertujuan untuk mempertahankan variasi dalam data. Lalu ada min atau mode imputation mengisi missing value dengan rata-rata min untuk data numerik atau mode untuk data kategorikal digunakan untuk kolom dengan sedikit nilai hilang. Karena kolom yang memiliki missing value bertipe numerik maka lakukan imputasi dengan min. Imputasi numerik kolom yang memiliki missing value call with missing imputation missing value menggunakan min for call with missing column with missing df call fill now df call min in place true. Verifikasi imputasi setelah verifikasi semua kolom yang belum memiliki value sudah tidak memiliki missing value. Imputasi kategorikal imputasi missing value
Kolom sex categorical menggunakan modus dfsex dan memiliki missing kolom yang memiliki missing value. Imputasi, lakukan imputasi dan hasilnya seperti ini. Measuring A value copy data from stroke behavior. For example, doing lalu ada verifikasi imputasi yang menghasilkan seperti ini print L LO29 sur STPL 9 cover 9 ada MTEX 1 data belajar. Periksa hasil imputasi tersebut. Periksa informasi jumlah 00 apakah sudah sama df.info untuk melihat informasi dari data sensitif sendiri seperti ini. Objek 9 00 objek-objek data tab objek. Handling duplikat data metode menampilkan satu data dari masing-masing duplikat menampilkan atau menimbulkan semua data duplikat. Periksa jumlah baris duplikat ya. Duplikat hasilnya 9, df.isNum lcore 0 sub 0 9 0 9 0 0 9 dan 1. Df drop duplikat true tampilkan data duplikat, menampilkan duplikat keep files. Nah, di sini ada mtext ada semua. Nah, untuk yang ini ada 10, comfort 10, 10, 10, 15, 10, 10, 10, 15, dan 10. Dilihat sendiri dari sini. Nah, tidak ada data duplikat pada dataset. Deteksi outliers. Pilih hanya kolom, lalu buat box plot untuk setiap kolom numerik selain kategori. Dengan plt.figure dengan fixed size 1510. Box plot data df seperti ini. Numerical call kedua PLT title untuk semua kolom numerik selain kategori. PLT show untuk menampilkan. Menghapus outlier bukanlah keputusan mudah karena bisa jadi memberi pengaruh buruk pada analisis atau model. Meskipun terkadang menghapus outlier dapat menghasilkan statistik atau model yang lebih baik, tetap saja ada risiko overfitting, yaitu model terlalu terfokus pada data yang tersisa dan tidak dapat bekerja pada data baru. Caranya lalu kita handling outlier dengan data IGR, tapi ganti outlier dan batas bawah, pilih buat box spot, hasilkan 09 999 1 0000000. Konstruksi data handling imbalance data. Import library menggunakan ada from imbalance oversampling atau random oversampler, collection, import from collection, import counter, scalar model selection, import dan tr.drop data ETGR ADM DEX. Split untuk training, apply data untuk dan testing, remove strategy Y. Extend S seperti ini dengan TSS 0.3 dan 2. Auto dan 42 distribusi kelas cover sampling menampilkan di kelas cover sampling ada counter A45 S45 I45 non45 A45. Visualisasi sebelum handling. Untuk memvisualisasi di sini inputkan plt.figure dengan fix size 8 juga 6, extend, plt set 2, distribusi kelas 10 oversampling, kategori count, plt x label, y label, judulnya itu di kelas sebelum oversampling. Plt oversampling menggunakan random oversampler, auto dan state 2. Nah, sini menghasilkan SNS plot x trend palette set 2 distribusi kelas sebelum oversampling seperti ini ya.
Nah, untuk data kedua setelah oversampling, terlihat bedanya. Yang ada 45, yang ini 15, 5555. Setelah oversampling jadi 45. Oversample TF. Untuk melihat hasil handling imbalance. Lalu langkah selanjutnya ada korelasi mengimport necessary libraries pandas loops dan sekalian dot processing import label encoder assuming ampersand+df your data frame ini. Nah, di sini untuk menampilkan plot heatmap correlation metric dengan ditentukan metric seperti tadi untuk menampilkan ini core. Nah, bisa dilihat sendiri, bisa kita lihat menampilkan heatmap. Lalu langkah selanjutnya tampilkan kolasi tanpa kolom kategori XS 10 berwarna. Heatmap tampilkan hasil akhir pembersihan data, visualisasi distribusi ADM, judul label, X label, Y label seperti ini. Nah, di sini untuk Instagram kolom age 86 distribusi usia, label usia dan frekuensi Y labelnya tampilkan. Nah, lalu buat satu kolom teks 86 distribusi sex dan frekuensi plt.show. Pilih hanya kolom selain kolom target. Float nampak integer nampak kolom, menghapus kolom kategori. Blogspot untuk setiap kolom selain kategori. SNS blogspot data seperti F. Titelnya blogspot, plt show blogspot. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Nah, lalu ada tabel data seperti ini. Bisa kita lihat dengan menampilkan 225 rows dan 9 kolom atau 225 baris dan 9 kolom. Semua missing value sudah diimputasi dan semua fitur sudah bertipe data numerik. Lalu langkah ketujuh menentukan label data. Alasan menggunakan semua fitur dalam dataset. Pertama ada import library from scalar, model selection import trend test split, splitting data, misalkan kolom feature dan kolom target. X oversample df drop ADM dex values Y oversample df dex split data dengan perbandingan data training dan data testing 70-30. Trend test split adalah mode yang disediakan scikit-learn yang berguna untuk membagi array atau metrik menjadi data training dan data testing secara acak. Lalu yang ke-8 membangun dan mengevaluasi model. Import library terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 7 yaitu question NP, random forest classifier, SFC, SVC maksud saya, maaf, classification report, accuracy score, confirmation metric, logistic regression, decision trees classifier, dan KNN atau K-Neighbor classifier. Inisiasi model. Inisiasi nama model N1, R2, S3, L4, D5, dan 6. Untuk setiap nama-nama model tersendiri. Bias N1, random forest R2, SVM R3, logistic regression L4, decision tree D5, nearest neighbor atau KNN K6. Inisialisasi decision tree random model decision tree, melatih model naive Bayes N1 dan menampilkan hasil seperti ini 10 dengan akurasi atau makro akurasinya 0,84 dan 0,87, precision untuk recall 82, 45, 45, 79, 83, advance score. Kalau ini
random forest-nya untuk random forest R2, fit, extend, akurasi untuk fit prediction, print confusion metric, IETAS, RF dan print classification report, IETAS, RF, print, dan menampilkan precision hasilnya akurasi makro akurasi 0,96 dan 0,9 juga recall 95, 96, 96, 96 si mirip SVM S3 ada akurasi 92, 93, 91, 93 lagi regression di sini ada menampilkan makro akurasi 92 dan 89 juga 91 untuk recall. Nah, skor 91, 89, 90. Decision tree di sini dengan format D5 akurasinya 93 atau 0,93, 0,94, 0,91, 93, 93, 90, 92. Tiap precision recall F1 dan support. K6 satu KNN akurasi menampilkan akurasi 89, 90, 87, 90. Lalu handling overfitting mengurangi cabang pada random forest. Komparasi model. Nomor 9 komparasi model. Model Nash Bayes random forest SVM location decision tree dan KNN. Akurasi figur dan 10 6 detail model comparison akurasi font size 16 akurasi font size 12 modelnya font size 12 label YLM 0 dan 1 lalu PLTSO untuk menampilkan bar plot akurasi fetish detailnya model. Nah sini muncul passing palette without asking hue is depressed and will be removed. Misalnya bar plot X model komparasi akurasi yang menampilkan model comparison accuracy ada seperti ini. Nash Bayes ada 0,85, random forest 96, 0,96 maksud saya, SVM 0,93, registration 0,91, decision 0,93, KNN 0,90. Scalar, symbol import random forest classifier, lalu print classifier dan menampilkan hasil 90 dan 91. Ini ya mungkin segitu saja dari saya untuk analisis data post operatif passion. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang mengenalkan. Saya maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.